Jadi sebelumnya aku itu bikin video pertama di YouTube kemarin ya, bulan lalu. Nah, aku itu sebenarnya udah nggak ada motivasi untuk bikin video. Tapi oke, karena ada yang komen, makanya aku langsung semangat untuk bikin video lagi. Oke. Jadi aku mau cerita sedikit, cerita singkat aja ya soal pengalaman aku selama aku jadi bakti BCA selama 4 tahun. Oke. Awalnya itu aku tuh lulus SMA di bulan Juni ya 2017. Awalnya juga aku bingung sih kira-kira kayak aku mau kerja jadi apa ya. Udah gitu kan maksudnya kalau lulusan SMK lumayan mending ya, misalkan kita diajarkan untuk keterampilan mungkin. Kalau SMA tuh kayaknya bingung banget gak sih mau kemana gitu kan. Oke, singkat cerita, beberapa bulan setelah lulus tuh aku bener-bener nganggur, yang kerjaan aku tuh cuma makan tidur aja. Sampai akhirnya aku bener-bener didaftarin sama kakak aku sebagai magang bakti BCA. Nah, awalnya juga aku nggak tahu kan kayak gimana caranya dan lain-lainnya. Bahkan aku juga nggak pernah kerja di kantoran ya. Jadi aku nggak tahu gimana caranya nanti kerja di bank dan lain-lain. Karena aku bener-bener nol pengalaman pas masuk di BCA gitu kan. Singkat cerita setelah didaftarin ternyata 3 hari kemudian itu ada panggilan kalau misalkan aku lolos untuk seleksi yang daftar online. Setelah aku daftar online, akhirnya aku dipanggil sekitar 8 September 2017 itu untuk mengikuti apa namanya, psikotes yang dilakukan di Slipi pada saat itu. Akhirnya, nih aku masih simpan, kelihatan nggak? Nah, jadi waktu itu tuh di Wisma Asia 1 lantai 9 waktu itu. Nah, singkat cerita, aku datang ke psikotes ini. Jadi pada saat psikotes itu ada beberapa tahap. Pada saat itu, yang pertama itu kita harus interview, yang kedua kita harus psikotes pertama, yang ketiga kita psikotes kedua. Aku nggak expect kalau aku bakalan lolos. Kenapa? Karena aku ngelihat di sekeliling aku tuh bener-bener yang kayak banyak yang rapi, penampilan mereka tuh udah oke-oke banget gitu loh. Sementara aku cara berpakaian aku aja untuk mix and match aja itu tuh kayak aku belum bisa gitu loh. Nah, singkat cerita, untuk interview awal kita diinterview satu-satu oleh penginterviewnya dan aku lolos. Di situ aku juga masih mikir kan kayak kok bisa ya lolos? Oke lah, mungkin ya udah interview gitu aja, perkenalkan diri gitu kan. Setelah aku lolos, habis itu aku ngikutin psikotes pertama. Di psikotes pertama pada saat itu ada beberapa soal. Bisa jadi soal apa ya? Ada beberapa lah, banyak. Aku juga agak lupa sih sebenarnya. Nanti kita ulas lagi di belakang. Nah, setelah itu aku ngikutin psikotes kedua. Ya, psikotes kedua itu isinya kalau nggak salah beberapa pertanyaan soal gambar menggambar. Nah, intinya pada saat itu adalah kalau misalkan kita pulangnya paling lama, itu tandanya kita lolos. Sampai kita aja dapat nasi box untuk apa, makan siang. Singkat cerita aku lolos, aku bener-bener gak nyangka. Karena dari banyaknya orang waktu itu kalau nggak salah hampir sekitar 300 orang. Dan yang lolos itu cuman 8 orang. 8 ini cuman satu yang sebagai customer service dan itu aku, sisanya teller. Singkat cerita, setelah kita melakukan interview dan psikotes 1, psikotes 2, kita harus melakukan medical check up. Nah, jangan salah, di medical check up itu belum tentu semuanya lolos. Ya kan? Aku juga nggak tahu sih penilaian medical check up itu dari mana, tapi 8 orang yang tadi lolos itu ada 2 orang lagi yang nggak lolos. Aku juga bingung sih kenapa, tapi ya mereka nggak lolos intinya. Jadi dari banyaknya orang atau sekitar 300 orang, itu yang lolos cuma 6 sampai ke
training gitu. Singkat cerita, setelah kita selesai training, setelah selesai lulus untuk training, akhirnya kita training di Sentul. Jadi kita itu training di Sentul itu ada namanya BCA Learning Institute, di mana kita akan belajar di situ. Jadi jadwalnya itu adalah 10 hari kita belajar di B, BCA Learning Institute, BLI. Panggilannya BLI. Jadi 10 hari kita belajar di BLI, 10 hari kita OJT di cabang, 10 hari lagi kita balik ke BLI. Nah, jadi ke BLI itu kita tuh belajarnya pulang pergi ya. Jadi kita nggak nginep. Jadi kita harus siap berangkat pagi-pagi untuk bisa langsung ke sana, atau kita bisa ngikut juga melalui shuttle yang telah disediakan oleh BCA gitu. Pada saat itu sih aku ikut shuttle ya, jadi aku berangkat pagi-pagi, ngumpul di shuttle, bisa shuttle Wisma Asia juga ada. Setelah itu baru kita berangkat ke Sentul bareng-bareng sama rombongan gitu kan. Setelah itu, selama di BLI kita itu belajar semua hal, mulai dari grooming, mulai dari cara penyambutan nasabah, dan banyak hal banget yang dipelajari. Bahkan sampai sekarang aku udah selesai 4 tahun di magang bakti, tetap banyak banget hal yang masih belum aku pelajari. Tapi banyak hal juga yang udah aku dapetin dari situ. Dari cara ngerespon nasabah yang lagi marah-marah mungkin, atau cara relationship ke nasabah, cara menawarkan produk, dan masih banyak lagi gitu. Jadi singkat cerita, aku OJT di Sentul bersama teman-teman aku, seangkatan aku, selama 10 hari. Dan selama training di Sentul, jangan khawatir. Tadi transportasi kita udah disediain shuttle. Untuk pagi, kita itu ada coffee break kalau nggak salah di sekitar jam 10. Terus makan siang di jam 12. Dan ada coffee break di sore hari juga, itu sekitar jam 3 kayaknya, kalau aku nggak salah ya. Dan jangan khawatir, semua di situ gratis. Pasti kalian suka yang gratis. Di situ semua gratis, dan kalian dapat makanan yang bergizi juga gitu loh. Jadi jangan khawatir ya. Semua pengalaman selama aku training itu, aku bener-bener yang happy banget. Sebenarnya lumayan gak happy-nya ada sih di cabang, tapi itu karena ya namanya kita anak baru, kita nggak tahu apa-apa, semuanya dari nol. Ya kita cuman bingung dong, kita kayak mau ngapain, kita masih banyak hal yang nggak kita tahu. Tapi jangan khawatir, kita bisa tanya sama senior, kita bisa tanya sama ada namanya kabak di situ, kepala bagian kita atau supervisor. Kita bisa tanya apapun gitu loh. Dan jangan pernah takut untuk bertanya gitu. Kalau menurut aku, kan ada beberapa orang yang nanya ya, Kak, gampang nggak sih masuk magang bakti BCA? Kalau dibilang gampang, gampang karena aku lolos. Kalau dibilang gak gampang, ya gak gampang juga, karena ada beberapa hal yang harus kita pelajari sebelum kita terjun langsung untuk daftar magang bakti BCA. Tapi kalau menurut aku, untuk lulusan SMA sama seperti aku pada saat itu, ini adalah kerjaan yang benar-benar bermanfaat banget buat aku. Secara kayak aku bisa kerja sambil kuliah, aku bisa beli kendaraan untuk transportasi aku kerja sekarang, dan masih banyak lagi. Jadi secara gaji, secara beasiswa, semuanya sangat oke. Nah, kira-kira apa sih yang didapetin itu? Pada saat itu aku gaji itu udah pasti ya, tapi gaji dulu sama sekarang beda. Kedua, aku dapat beasiswa. Tentunya aku dapat beasiswa nggak sedikit, itu bisa belasan. Kayak aku nggak bisa kasih tahu berapa, tapi intinya belasan. Jadi kalau misalkan kalian mau dengar cerita aku selanjutnya lagi, boleh di komen ya, atau di like, atau di subscribe, jadi biar aku ada semangat. Oke, see you.